Ya, Tidak, masih aman. aman Mas Bro. Terkendali ya. Iyalah, Oke, saya kan ini terkendali. ilmu tingkat tinggi. Saya ini kan bukan saya bilang saya pintar karena tidak ada manusia pintar. Saya bilang pintar salah juga. Cuma saya bilang Tadi saya ahli Banyuma, di segala assalamualaikum bidang. Banyuma. Ahli di segala bidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuma Suara ini saya bagaimana, Mbak Handi? kedengeran. Jadi ini ada Pak Yani ini ilmunya tingkat tinggi. Iya, Ilmunya tingkat tinggi dia. Tingkat-tingkat pasti. juga katanya. Karena dia lewati akal sehat, di atasnya akal sehat kan? So lagi namanya. Di atasnya akal sehat, makanya ilmunya tinggi gitu. Tingkat tinggi. Benar nggak? Benar demikian. Iya, betul. Itu sehat, Anggap saya saja masih begitu. normal. Masih normal. Oke, kalau saudara masih normal, saya pingin deteksi dulu. Siap. Apakah pencipta langit dan bumi itu bisa berhenti untuk menjadi pencipta, alias menjadi makhluk? Tidak bisa berhenti. Berarti dia tidak bisa menjadi makhluk. Bisa. Ya? Bisa, semua bisa. Kalau dia menjadi makhluk, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Bisa semua, dia segala Loh, maksudnya bagaimana? Gimana? Maksudnya gimana itu? Kalau Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan, berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Pokoknya dia Betul? segala bisa dia. Mau dia menjadi manusia, mau jadi apa segala. Dia Bisa Tuhan. tidak Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah berhenti. Bisa tidak? Maksudnya bisa tidak bagaimana? Saya kurang pak kopi maksudnya ini apa maksudnya? Tuhan itu Bisa pernah tidak? berhenti. Bisa Ada tidak Tuhan pencipta Tidak bisa, langit tidak dan bisa. bumi? Tidak bisa. Berarti yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Mati meja. Tadi katanya nggak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tetapi ada yang datang sebagai manusia, itu siapa? Dia Tuhan karena dia di surga dengan di bumi sama dia sudah di surga itu ke sini dia sudah. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, berarti berhenti menjadi Tuhan. Ya tuh. Nah ini sudah. Nanti saya jelaskan. Lanjut dulu. Nanti saya jelaskan. Lanjut dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Iya, cari akal-akalan dulu untuk ngibulin saya gitu loh, Bang. Ya. Abang saya ini kan mengatakan ilmu abang ilmu tertinggi katanya. Itu Saya tanya, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan? Saudara katakan tidak bisa. Lalu yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Anda katakan Tuhan, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Pada saat dia menjadi manusia, maka pada saat itu dia bukan Tuhan. Oh, dia roh. Ngaruh lagi. Dia roh. Firman dia. Roh lagi. Gimana sih abang saya ini? Memang dia roh dari surga. Dia Saya juga roh. Semua makhluk manusia itu juga roh. Makanya di dalam Zakaria 12 nomor 1, semua manusia itu adalah makhluk roh. Tapi tidak pernah ke surga. Itu bedanya. Gimana ceritanya, Bang? Kita tidak bisa makanya saya bilang ilmu Anda tinggi atau sebenarnya Anda offside ini. Tidak. Karena dikata Gini loh, saya kasih tahu. Sudah kan saya bilang, apapun dia mau ke bumi ini seperti manusia, dia tetap Tuhan karena Tuhan ada di segala macam semua, nggak ada. Mau di surga, di bumi, mau jadi apa, tetap di surga tidak kosong. enggak, Tetap jalan. permasalahannya bukan itu permasalahannya. Sekarang begini, Bang. Bisa tidak Tuhan itu menciptakan seorang wanita hamil tanpa suami? Bisa nggak? Bisa. 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 Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa nggak? Bisa. 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 Terus kalau manusia bisa dicipta tanpa ayah, status manusia tanpa ayah ini ciptaan atau pencipta?
Ya dia sudah, pokoknya dia ciptaan pencipta dia semua sudah situ, tidak ada yang lain. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Dalam yash'urun. Al-Quran sudah tertulis juga demikian. Sesungguhnya saudaraku, yakni saudara hanya menipu diri Anda sendiri, Tidak. kata Quran. Loh, Saya tidak menipu. sekarang saya ulang kebenaran. pertanyaannya. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa. Kalau yang dicipta tanpa ayah ini pencipta atau ciptaan? Pencipta. Mati meja. Pencipta menciptakan dirinya gitu. Loh iya, dia kan maha bisa. Dia bisa berbentuk pohon, saya bilang, berbentuk Allahu Akbar, harimau. Masya Allah. Terserah dia yang maha kuasa kok. Pada saat Tuhan menciptakan Tuhan, statusnya Tuhan ciptaan ini, ciptaan atau bukan? Ciptaan semua. Ciptaan. Dia diciptakan menjadi manusia, Kan Jadi sudah saya kalau bilang dia ruh jadi manusia. Dari tadi sudah bilang itu. Iya. Jadi manusia biasa dia seperti Iya. saya dengan abang ini. Baik bang. Jadi ada Tuhan menciptakan Tuhan, gitu ya? Tuhan Dia kan- menciptakan Tuhan. Loh dia kan sudah dia ruh. Maria sudah tahu bahwa ada sesuatu manusia yang lahir sebagai manusia, yaitu juru selamat dari Tahu. surga. Iya, kalau itu tahu. Kalau terkait dari surga, 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Akan tetapi makhluk-makhluk surga sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, Bang. 1 Korintus 15:48. Jadi ketika Tuhan menciptakan Tuhan, pahamilah bahwa meskipun dilabeli Tuhan, statusnya tetap ciptaan. Betul atau tidak? Dia kan datang, saya sudah jelaskan tadi sama abang yang tadi. Dia itu kan datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, orang tidak bisa melihat dia. Dia ini wujud nyata. Yang saya bicarakan ini wujud nyata. Dia sebagai manusia. Jadi Tuhan Anda datang sebagai manusia. Iya, betul. Ketika dia datang sebagai manusia, itu berarti dia datang sebagai makhluk. Betul atau tidak? Betul. Berarti Yesus ini makhluk kan? Dia kan saya bilang makhluk, tapi di dalam diri dia ada ruh dari surga. Ada ruh dari surga. Berarti saudara sudah mengakui bahwasanya Yesus itu makhluk. Dengan demikian, tidak salah ketika Bang Suma mengatakan Kristen sedunia menyembah makhluk. Betul atau tidak? Menyembah Tuhan, tidak pernah menyembah makhluk kita. Tuhan. Kenapa menyembah Tadi yang datang sebagai manusia ini kan makhluk kan? Yesus ini makhluk kan? Kan saya sudah jelaskan tadi, dia datang ini sebagai manusia justru karena biasa. Penjelasan saudara. Tapi dia punya kelebihan. Karena penjelasan. Punya kelebihan dari dia diri sendiri ya, dia Tuhan. Iya. Tapi yang jelas dia datang sebagai makhluk, betul? Loh, kalau dia datang sebagai Tuhan, bagaimana ceritanya ini? Kan ya tidak mungkin, tidak mungkin Makanya, Tuhan itu datang, nggak mungkin. Karena Tuhan itu makhluk. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang datang itu adalah makhluk. Kalau Tuhan itu meliputi, Bang, meliputi segala aspek, itu Tuhan. Begini loh, makanya ini, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Jadi tidak perlu dia datang untuk melihat, tidak perlu dia datang untuk mendengar, tidak perlu dia datang untuk mengetahui. Itu baru Tuhan. Sekarang begini, saudaraku, begini, sabar. Kalau Tuhan itu tidak datang ke atas muka bumi, apakah Tuhan itu tahu apa yang terjadi di atas muka bumi? Tahu atau tidak? Itu kan tahu, saya bilang tahu. Ya tahu. Tapi kan dipraktekan. Lalu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu?
Loh, biar mencontohkan manusia pada waktu itu, bah inilah berbuat begini. Prakteknya, jangan cuma teori. Karena loh, serius ya. Kalau cuma teori, begini. Tapi tidak ada yang praktek. Jadi tuh, dia membangkitkan orang mati, dia mengajarkan yang baik-baik. Iya. Itu maksudnya. Iya. Manusia, jadi orang bisa melihat, Iya. oh ini yang diajarkan. Sesungguhnya. Terus apa bedanya dengan Krishna? Nah, oh itu enggak. Inkarnasi Brahma, bedanya apa? Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu Yesus Tuhan itu aja. Jadi kalau misalnya Yesus, oke. Jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak datang dalam rupa manusia, jadi Tuhan itu nggak ada. Ada. Tapi ada semua. Jadi untuk apa dia datang? Loh. Kalau ternyata tanpa dia datang sebagai manusia, Tuhan itu ada. Untuk apa dia datang sebagai manusia? Untuk apa? Mencontohkan gini loh. Manusia itu kan manusia. Untuk mencontohkan. Seperti kita ini, saya Abah. Sebelum melihat tidak percaya kan, tidak mempercayai, makanya didatangkan. Siapa bilang? Siapa bilang nggak percaya tanpa melihat? Tidak percaya. Kebanyakan begitu, tidak percaya kalau sudah melihat. Oh iya, bukti nyata. Kami umat Islam percaya bahwa Tuhan itu ada meski kami tidak pernah melihat wujudnya. Ya itu sudah kan berbeda, saya bilang. Karena begini loh. Kalau langsung aula yang ke manusia tidak bisa. Makanya aula itu menurunkan yaitu Isa sebagai manusia. Biar bisa manusia percaya, oh itu ada Tuhan sekalinya. Oh betul ada Tuhan. Kalau coba langsung kita beranu dengan Tuhan, jangankan kita manusia, Nabi Musa aja cuma sinar aja dia bisa lihat, tidak bisa berwujud langsung dengan Tuhan. Karena itu kan Tuhan itu Maha Kuasa. Nabi Musa aja sudah nabi, tidak bisa langsung melihat Tuhan, apalagi kita manusia biasa. Lah, makanya diturunkan Isa, gitu loh mas saya. Iya, masalahnya gini loh Bang. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi faktanya di agama Anda Tuhan bisa dibunuh? Loh, Bapak nak dengar tadi ya. Berarti Bapak tidak dengar tadi yang sudah bicara di kayu salib, Bapak tidak dengar. Iya, jadi yang mati di kayu salib ini siapa? Saya sudah jelaskan tadi, itu Bapak tidak dengar berarti. Masa saya ulangi yang lagi? Mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Anda mati kan? Begini loh dengar ya, saya jelaskan. Iya, begini loh dengar ya. Lanjut. Dengar ya. Itu sudah hebatnya Tuhan. Iya. Kalau dia musnahkan pada waktu itu, dengar dulu. Loh, saya ngomong loh. Mana ada hebat itu dibunuh? Saya tidak pernah dengar dulu. Dengar dulu. Maksud saya kok hebat dibunuh, Bang? Loh, kok ada Tuhan hebat dibunuh? Kenapa saya bilang hebat? Hebatnya? Dengar dulu. Bisa dengar kah? Iya. Kalau dia begini loh, Pak, Bang lah. Kalau memang Bang. Bantu kami. Kalau seandainya dengar dulu, aku ngomong itu. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kalau seandainya dia itu musnahkan manusia pada waktu itu kan bisa aja, saya sudah bilang tadi. Cuma kalau dia musnahkan kurang lebih 11-12 dengan yang munafik itu yang bunuh dia, masa dia Tuhan membunuh? Dia kan Tuhan. Jadi tidak boleh. Itu. Yang benar itu Tuhan yang dibunuh gitu. Lah. Kalau dia kalau dia bunuh pada waktu itu yang tusuk dia yang M6 dia sebenarnya preman juga berarti. Itu maksudnya Tuhan tunjukkan contoh. Itu ilmunya dari mana, Bang? Itu ilmunya dari mana? Ilmunya dari memang apa? Yesus sendiri. Ngarang bebas. Loh, abangku ini ngarang. Lucu karangannya. Saya tidak karang. Nah, karang kalau nggak ada kalau bukan karangan pasti ada dalil pendukung dong. Bahwa Tuhan sengaja tidak membunuh yang membunuhnya. Gimana? Dengar dulu. Iya, saya dengar. Kan sudah saya coba simak dulu saya bicara. Dia kan disalib. Kan bisa aja dia kan berkuasa. Dia kan ini cerita yang mau disalib yang berkuasa kan, yang berkuasa di bumi dan akhirat. Ceritanya begitulah kan. Terus ini kepercayaan saya. Terus dia bunuh juga terus karena dia disiksa, dia kayak kita manusia biasa lah, contoh lah, aku sudah tahan, aku kan jagoan, akhirnya aku bunuh mereka. Apa beda sudah
Apa beda sudah Yesus dengan mereka itu? Kurang lebih 11-12 maksudnya berarti Yesus ini makanya diajarkan jangan membunuh karena dia berupa manusia pada waktu itu. Jangan menghakimi sesama manusia itu maksudnya dia. Iya, Tapi iya, mereka iya. tetap bunuh. Setelah dia mati apa yang terjadi? Gempa bumi, kubur-kuburan terbuka. Apa yang baru tentara Romawi percaya. Dengar dulu. Iya, iya. Tentara Romawi percaya, oh betul ini betul ini Tuhan. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi yang benar itu Tuhan tidak boleh membunuh manusia. Yang benar manusia yang bunuh Tuhan gitu. Bluetooth disconnected. Dia kan Gitu, manusia, itu disalib manusia. Tadi Manusia. katanya yang mati Tuhan. Yang mana yang benar ini? Tubuh, roh. Tubuh Roh lagi. Dia kan Maksudnya apa ini roh? Roh gimana roh? Maksudnya ruh, gimana bang? kalimatullah. Ya itu Allah sendiri. Dia kami, loh, artinya kalimatullah itu tanda. Kalimatullah. Parah ini, Kalimatullah abang. itu ya dia sendiri. Loh, Iya. kalimatullah itu loh. Firman dia sendiri itu. Allah. Nah itu susahnya. Masya Jadi begini Allah. loh. Sekarang Iya, iya. begini. Sekarang begini Gimana, saya Bang? dia Gimana? sudah mengatakan dia Tuhan. Terus Iya. pada waktu disalib dia bunuh. Selesai sudah berarti ajarannya dia bilang jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia. Berarti dia ingkar. Makanya dia rela mati di Oke, kayu salib. baik. Dia mengasihi manusia. Oke, baik. Ya. Coba abang duduk yang tenang dulu, kita diskusi Apa baik-baik ambil ya. headset dulu? Bukan headset apa Iya, namanya? iya. Powerbank. Bisa terus. Sekalian pinset bang, pinset juga sekalian. Untuk korek kuping, mana tahu abang tidak dengarkan perkataan saya. Bang Yoma tanya dulu Bang Yoma. Bahan sehat masih nyaman atau tidak gitu nah. Coba. Masih nyaman dia. Bentar, Ambil abang headset ambil- dulu. Ambil. Ya, Powerbank, ambil headset powerbank, sekalian ambil powerbank. lidi bang, lidi. Ambil lidi juga sekalian. Ya, lanjut powerbank saya ngambil baterai Oke. saya. Oh, powerbank. Iya. Abang sudah kenal saya sebelumnya? Bang Yani udah pernah kenal saya sebelumnya, udah pernah dengar nama saya sebelumnya, Bang? Suara mungkin asing. Nama saya udah pernah dengar, Bang. Di room ini kan. Enggak, soalnya Belum banyak pernah. video-video saya yang diputar di gereja. Tadi siang Rusuli Lubis juga pertontonkan video saya di depan gereja, depan jemaatnya. Abang nggak kenal saya, Bang? Video apa itu? Video kenal saya, saya. video. Oh, belum kenal. Baiklah. Jadi gini, Siapa namanya? Abang Apa duduk. videonya apa? Saya Bang Zuma. Sulkifli Emabas Official Oh, iya. itu sering orang nonton. Oke, baik. Jadi gini. Ya, tahu saya. Ya. Oke, alhamdulillah. Saudara mengatakan bahwasanya Tuhan melarang orang membunuh. Betul? Betul. Oke. Kalau ada orang yang membunuh, maka itu melanggar perintah Tuhan. Betul? Gimana? Kalau ada orang yang membunuh sesamanya manusia, itu berarti melanggar perintah Tuhan. Betul? Ya, betul sekali. Kalau melanggar perintah Tuhan dengan cara membunuh, berarti orang itu kemudian mendapatkan dosa. Betul? Betul. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa karena dia ampuni orang itu. Itu yang hebatnya Isa. Diampuni orang Tadi itu. katanya Itu yang hebatnya. abangku tadi mengatakan membunuh itu adalah dosa. Maka Iya, muncul pertanyaan betul, saya, betul sekali. pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan dosa dihapuskan? Dosa dihapuskan karena Tuhan sungguh mengasihi manusia sudah. Jadi setelah sudah itu sudah jangan berbuat begitu lagi, maksudnya dia begitu. Nah, boleh Iya, lagi iya. berbuat Jadi seperti yang boleh ya? dilakukan itu. Hah? Jadi boleh membunuh ya? Lo tidak boleh pada waktu itu aja. Setelah itu kan orang baru sadar. Begini loh. Coba Gimana ceritanya disimak. nih? Coba disimak.
Saya Iya, bilang kan disimak. begini, pada waktu Iya. itu Isa disalib tuh, Yesus disalib, dia kan dibunuh. Itu kan setelah dia dibunuh kan baru sadar orang pada waktu itu, tentara Romawi mengatakan, oh inilah sungguh Tuhan, karena pada waktu itu Oh, terjadi karena gempa dia bumi. mati. Oh gitu. Loh, dia baru sadar. Jadi setelah dia sadar, seandainya dia kalau sudah tahu yang ini akan jadi begini, gempa bumi dan kubur-kuburan terbuka, dia tidak Iya. akan bunuh sebenarnya. Cuma namanya itu manusia, saya bilang. Dia saking egoisnya dia bunuh, akhirnya dia sadar. Kan orang berbuat begini, contoh, bapak ini bunuh orang, akhirnya sampai di penjara. Aduh, sadar Aduh, sudah menyesal. saya. Tuh, menyesal begitu. Menyesal. Iya. Ya. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau penebusan dosa? Ya, dia awalnya bunuh karena memang dia sudah buat dosa, tapi ditebus oleh Tuhan. Dengar dulu. Loh, aku bicara ini. Jangan ketawa dulu. Coba dengar dulu, saya belum habis bicara. Memang betul dia Iya, bunuh itu iya. berdosa. Cuma Tuhan Dosa. memaafkan dia. Loh, dengar dulu. Memaafkan dia. Yesus memaafkan dia. Karena itu hebatnya Yesus. Makanya saya percaya dia Tuhan. Sekalipun dia sudah Tuhan, dia tidak berhak juga menghakimi seperti begitu. Contoh lah. Iya, Makanya iya, kita iya. manusia jangan melihat dia sudah tinggi Masya agamanya, Allah. sudah tinggi ininya. Makasih Tapi Dr. kan Johar. kasih orang Kristen tinggi. Sebenarnya kalau ada orang Kristen membalas itu pribadi. Iya. Kasihlah Jadi sesama pembunuhan terhadap Yesus ini menghapus dosa atau membuat dosa. awalnya dia berbuat dosa bunuh, setelah itu Yesus maafkan. Kalau Yesus tidak maafkan bukan Tuhan dong dia. Masa Bukan dia mau itu balas dendam? bukan Masa dia itu mau balas pertanyaan dendam? saya, Bang. Loh, ya, dia nggak balas Pembunuhan dendam. Kalau Bapak pembunuhan mungkin bisa balas terhadap dendam, misalnya Yesus Bapak kan balas dendam. Kalau bukan dari dia Yesusnya, mau Bang. Ini bukan dari Yesusnya, dari Tuhannya. Tuhan kan berfirman di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus ini menyebabkan dosa atau menghapuskan dosa, mana yang benar? Ya, dia penebusan dosa, artinya penebusan dosa itu, ya itu, maka penebusan dosa. Artinya Tadi penebusan katanya membunuh manusia itu dosa, kok sekarang membunuh manusia Sekarang itu ini. penebusan dosa? Sekarang ini nggak boleh. Kalau dulu begini, maksudnya penebusan dosa Kalau begini. dulu boleh. Nah, Kalau dulu boleh. Dengar, penebusan dosa begini. Dia kan dia rela disalib karena dia sungguh dia sudah tahu dia akan disalib. Dia Tuhan kok tahu dia bahwa dia nanti akan dihianati Yudas, tahu dia. Tahu sudah Oke. dia. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Sudah saya jelaskan tadi, masa nggak paham? Sudah saya jelaskan. Pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau bukan? Nah, sekarang saya kasih tahu begini aja lah, sudah logika saya pakailah logika begini. Yesus itu kayak gini lah contoh Pak. Bisa kan dengar 1 menit aja saya. Bapak ini karena berkuasa, Bapak sudah tahu. Oh, saya nanti akan pada hari ini atau pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian saya akan dibunuh. Dia sudah tahu. Isa sudah tahu pada waktu itu. Iya, saya ngerti dia tahu. Yang saya tanya, pembunuhan ini itu menyebabkan dosa atau justru penebusan dosa? Memang penebusan dosa karena dia sudah tahu orang ini mau berdosa, mau bunuh dia. Berarti pembunuhan itu boleh? Loh, dia kan sudah saya jelas, pembunuhan itu pada waktu Isa itu dia sudah tahu. Makanya orang pada waktu itu bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini pertanyaannya, apakah pembunuhan itu boleh menurut firman Tuhan? Menurut firman Tuhan tidak boleh kita membunuh. Nah, tidak boleh. Ya, dengar dulu. Berarti kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, maka muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu yang tidak beres yang membunuh itu. Jangan salahkan Yesus. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya, dari dia kan memang sudah suratan begitu, memang sudah dia harus begitu perjalanannya. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya memang harus ke situ dia memang. Jadi begini loh. Pertanyaan saya loh Bang, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman buktinya Tuhan? Buktinya mereka bunuh pada waktu itu. Iya.
Iya, makanya muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan pada waktu firman itu, kan? Tuhan? Kan sudah Iya, dibunuh. boleh tidak Yesus ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Ya, Boleh tidak? sudah dibunuh, sudah selesai, sudah dibunuh. Iya sudah. Apakah Terus itu yang Bapak tanya dibolehkan? apa? Apakah itu dibolehkan? Ya tidak dibolehkan. Sebenarnya Tidak dibolehkan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang tidak boleh. Kalau dilakukan, akibatnya pahala atau dosa? Pokoknya itu dia mati itu sudah penembusan dosa itu aja. Dan bolak-balik saya paham ya. Gak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Hanya ada dua. Pembunuhan terhadap Yesus pahala atau dosa. Nggak ada penebusan dosa di situ karena itu adalah melanggar firman Tuhan. Saya kasih tahu ya, begini lah, dengar Apa dulu. tuh? Waktu Apa? sebelum mereka bunuh Isa itu, Yesus kan sudah tahu dia akan disalib. Ini ya Yesus sudah tahu karena dia Maha Kuasa, sudah tahu. Coba yang ini tidak paham. Jadi beginilah, setelah dia bunuh Isa itu, matilah Isa lah. Begitulah kan mati cerita. Dia bunuh mati. Di situ baru mereka sadar. Isa nggak mati bang, yang mati Yesus. Ya, Yesus. Yang mati Yesus, Isa enggak. Ya, Isa kan makanya itu sudah ini yang saya mau bahas. Kenapa diomongin Yesus Kristus dengan Isa? Kenapa mau dibahas? Sudah berbeda loh. Inilah satu kesalahan. Ngapain kita mau bahas? Isa itu diselamatkan dari pembunuhan abang. Yang mati Terus yang Anda sembah itu sekarang, namanya Yesus. Iya. Sekarang begini. Penggantinya Isa itu Yesus. Sekarang begini, Isa lain, betul, yang diselamatkan. Kalau yang mati di atas tiang salib terkutuk itu Yesus. Terus beda lah Isa. Terus saya tanya, kalau Isa misalnya kan saya percaya Yesus, kalau Bapak kan percaya Isa, ya terserah lah. Kalau Isa itu dalam kepercayaan Bapak dia mati atau langsung terangkat ke surga? Coba terangkat ke langit dia. Terangkat ke langit. Dalilnya. Sementara Yesus dalil apa? Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Ayat 158. Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke kehadiratnya. Oh, berarti Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sama seperti Mazmur 91. Iya. Yesus atau Isa terangkat ke langit. Iya, memang terangkat ke langit oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat. Tapi sebelum terjadi yang disalib ini penggantinya, itulah yang saudara sembah. Tidak ada pengganti. Kembali kepada pokok permasalahan. Penggantinya bagaimana? Kembali kepada pokok permasalahan, Bang. Yang penggantinya itu adalah orang fasik, pengkhianat. Terus kuburnya di mana? Kuburnya kan pengganti Nabi Isa itulah. Terus kuburnya di mana? Kan ada kubur namanya di pengganti Nabi Isa. Kuburnya di mana? Ya itu sering disiarai di Yerusalem. Loh, siapa? Kan itu itu Tuhan Anda sering disiarai kuburnya. Loh, loh. Itu udah ada kuburnya apa yang di Yerusalem itu. Makanya saya bilang Pak, Yerusalem itu kota mulia. Kenapa sampai sekarang itu Israel tidak pernah menang terus? Karena memang sudah begitu, kota tidak mulia. Bakalan menang. Karena dia memang dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa dia itu bangsa tidak terkalahkan. Itu logika loh, kita bisa melihat. Oh iya. Loh, makanya saking tidak terkalahkannya, maka Nabi Isa diangkat, yang mati itu pengkhianat. Tidak ada. Kalau mati kuburnya mana? Kuburnya di mana? Mana kuburnya? Sering disiarahin kuburnya. Itu Yerusalem. Pahami dong. Itu makanya pakai dalil. Kalau dia betulnya disalib itu, kenapa lihat sejarah dong? Sampean itu kan Bapak ini kan punya sejarah dong. Sejarah yang mana? Sejarah yang mana? Punya sejarah yang mana, Bang? Sejarah yang mana? Romawi kan itu kan ada sejarah. Oh, ini ada penyalipan. Kalau ini ada mati, di mana kuburnya dan di mana ayatnya, di mana dalilnya tertulis. Contoh, yang meninggal ini namanya. Itulah derita Anda. Itu derita Anda karena Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak dikuburkan. Tuhan Anda dikuburkan. Tugas Anda yang mencari kuburnya. Saya tanya, logikanya begini aja lah sudah. Begini aja sudah. Kenapa? Pembunuhan itu dosa.
kenapa kalau memang Isa itu datang ke bangsa Israel, kenapalah bangsa Israel tetap menang sampai sekarang? Kan ya itu sudah saya bilang, itu bukan Nggak ada agama. hubungannya. Loh, ya, jelas deh. Ada hubungan semua. Gak ada hubungannya dengan itu. Orang Israel menang terhadap Yesus, itu betul. Tuhan Anda dibunuh oleh mereka, itu betul. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika yang mati ini adalah orang yang benar, maka pembunuhan itu adalah dosa. Tapi kalau yang dibunuh ini adalah orang fasik, pengkhianat, ya itu wajar, itu bukan dosa. Terus apa? Terus bapak sekarang begini. Bapak kan mengatakan itu yang dibunuh. Terus apa namanya? Kan ada namanya dong di dalam Al-Qur'an. Siapa namanya? Di kitab Atau saudara dalam- namanya siapa? Yesus katanya. Yesus putra Bapa. Berarti Yesus Barabas. Benar kan? Loh, yang nih Barabas tidak orang gini loh. Ada dua Yesus yang di penjara, ya Barabas itu yang dikeluarkan sama Satu Yesus anak ibu, yang kedua satu Yesus anak Bapa. Yang mana yang Anda sembah? Anak Bapa atau anak ibu? yang Yesus yang itu. Kalau yang Barabas itu ya itu siapa yang percaya Barabas ya dia sudah. Kita tidak percaya. Pertanyaan saya, Barabas. yang Anda sembah Yesus anak Bapa atau Yesus anak ibu? Kita percaya Yesus yang dari surga, tidak ada percaya Iya, Barabas. nama panggilannya anak dalam siapa? Alkitab itu, Pak. Anak ibu atau anak Bapak? Dijelaskan kita tidak percaya Anak ibu Barabas atau itu anak orang yang bapak? jahat. Orang yang Saudaraku, Yesus yang Anda sembah anak ibu atau anak bapak? tidak ada anak ibu ada bapak, dia maha kuasa itu aja. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Terserah. Yang jelasnya kalau yashkurun. Orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu mangsuma, tapi sesungguhnya hanya menipu diri sendiri. Yesus Masa Barabas Anda mengatakan itu. tidak anak ibu, tidak ada anak bapak, padahal Yesus itu adalah anak bapak di dalam agama Anda? Berarti dia sudah, adalah itu Yesus sudah. Barabas. Anak bapak. Iya, nah. Sekarang itu begini. Kita tidak percaya Yesus Barabas. Allahu Yesus Akbar, Barabas kita Masya tidak percaya Allah. Yesus. Yang kita percaya Yesus yang betul-betul pencipta langit dan bumi. Kalau Barabas kan yang saya tahu kan dia memang penjahat. Ya, Yesus Semua pencipta percaya langit dan dia. bumi pula. Mana ada? Yesus pencipta langit dan bumi. Inilah Anda bersaudara dengan setan karena mengajarkan Tidak. sesuatu yang tidak benar. Tidak. Mana ada Tidak. Yesus pencipta langit dan bumi? Yang ngajarin sopo? Loh, yang kita kepercayaan Yang ngajarin itu. sopo? Loh, sekarang Iya, begini yang aja. ngajarin saudara saya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, siapa yang ngajarin? Loh, kita dalam Alkitab tertulis. Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Tertulis dalam Alkitab. Jadi kita percaya. Di mana? Di mana Tidak tertulis bahwa Yesus bisa pencipta langit dan menjelaskan. bumi? Itu tertulis di mana? Walaupun saya mau jelaskan, ujung pangkal pun sampean tidak percaya. Untuk apa saya jelaskan? Karena sudah berbeda. Loh, sekarang begini Pak. Bukan Sekarang Bang, begini. bukan. Keadaannya sekarang seperti apapun Anda ingin menipu Bang Suma, Anda tidak akan pernah bisa karena Bible enggak, saya ada saya di tetap tangan. menang. Saya tetap Saya menang. genggam Bible itu, saya tetap ngerti menang. Karena isinya. apa? Saya tetap menang. Kenapa saya bilang saya tetap menang? Coba dengar baik-baik. Kenapa saya Iya, tetap menang? silakan. Sedangkan sesama agama aja, Muslim sama Muslim saling debat. Apalagi beda, nggak nyambung bro. Berarti tidak sama Nah, kita. Nggak nyambung. Nah sekarang Kenapa begini, didebat kalau saudara. nggak nyambung? Sekalinya Isa orang Islam Jangan begini. gitu, jangan gitu, jangan mengalah duluan, berperang dulu dong. Oh, baru enggak, saya tidak. Berperang dulu, jangan mengklaim menang. Itu sama halnya Ya, buat Anda saya, menyerah saya tetap sebelum percaya bertarung. menang. Ya, buat saya menang. Sama dengan PCD King mengaku menang, artinya dia kalah sebelum bertarung. Jadi gini, Bung, begini. Sekali lagi saya ingin mencolek akal sehat. Biar bagaimanapun saudara adalah saudara saya, anak bangsa pemakan tempe tahu. Artinya ada kecerdasan dalam akal saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah. Barang siapa yang membunuh orang yang bersalah, itu adalah kekejian dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 6 bab 6 nomor 16. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Loh, Ada solusi. Ada solusi supaya pembunuhan terhadap Yesus ini bukan dosa besar. Ada solusinya. Apa solusinya?
yang dibunuh adalah Yesus laknatullah. Di mana dalilnya? Amsal 21 nomor 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana. Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang fasik dalam bahasa Yunani rasa. Rasa itu artinya jahat, kefasikan, atau orang durhaka, atau orang pengkhianat. Rasa dalam bahasa Yunani. Orang pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Boleh jadi pembunuh Yesus itu tidak berdosa apabila yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Karena Tuhan mengatakan orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Nabi Isa alaihissalam yang adalah orang benar, yang adalah orang jujur, diangkat ke langit, yang menggantikannya itu adalah pengkhianat. Baru tidak dosa. Tapi kalau yang dibunuh itu adalah orang yang benar, maka penyaliban itu adalah dosa besar, bukan penebusan dosa. Seperti itu. Itu dari sampean, Pak. Kalau dari kita Oke, baik. Baik, saya kasih dalil Bang ya, saya kasih dalil. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Oke, sekarang Yesus itu bersalah atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul? Betul Bang Sumo. Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau penebusan dosa? Dosa. Ada penjelasan. Iya, betul. Dosa. Jadi pembunuhan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar, bukan penebusan dosa. Makanya selesai kita. Sejarah yang dibaca juga. Kita punya sejarah juga dari Romawi yang dikubur itu, bukan? Barnabas dilepas dia. Jadi sampai percaya Barnabas, ya itu sudah Barnabas itu sudah. Apa alasannya Barnabas dilepaskan? Loh, karena alasannya apa? Ya karena dia memang dilepaskan. Jadi itu siapa percaya kenapa? Barnabas ini penjahat nasionalis. Ya, kenapa Barnabas ini adalah buronan. Sementara Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah. Orang yang disebut tidak bersalah itu Yesus anak Maria. Sementara Yesus anak Bapa ini adalah penjahat nasionalis. Saya tahu itu. Yang mana yang harus dilepaskan? Makanya ditanya. Yang mana yang harus dilepaskan? Orang benar atau orang fasik? Dengarkan yang mana yang mau dipenjarakan? Yang mana yang mau disalib? Orang fasik atau orang yang jujur? Makanya kalau siapa percaya itu berarti percaya Barabas sudah, yang hidup yang nak disalib itu aja sudah pada intinya. Iya, begini saudaraku, begini. Kan ada dua nih, satu orang jujur, satu orang fasik. Yang fasik ini adalah Barabas, yang jujur ini adalah Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya, yang disalib ini orang fasik atau orang jujur? Orang jujur yang dilepas. Orang jujur. Kalau orang jujur yang disalib itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, betul. Berarti penyaliban itu adalah kebencian bagi Tuhan. Lalu betul kenapa sekali. Anda menjadikan kenapa saudara menjadikan sesuatu yang dibenci Tuhan sebagai jalan menuju keselamatan? Gimana ceritanya? Itu sudah, saya bilang itu sudah. Yang melakukan itu manusia. Berarti yang membunuh Yesus itu jadi yang membunuh Yesus itu orang tidak beres. Ya. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Penjahat dia. Setelah dia bunuh penjahat. Andai saja kita berandai-andai dia penjahat. Andai saja Bang Yani hidup pada masa itu, menolong Yesus atau membantu penyaliban. Ada juga yang menolong tidak bisa, ada juga yang membantu. Karena yang berkuasa para baik itu kan Raja Romawi. Saya tanya Bang Yani,
Bang Yaninya menolong Yesus atau membantu penyaliban? Sudah saya bilang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, begitu loh. Pro kontra juga Saya pada waktu tanya itu. Bang Yani, Bang Yaninya menolong Yesus atau membantu penyaliban terhadap Yesus? Oh, saya tidak tahu karena saya tidak ada posisi pada waktu itu. Ngapain ditanya saya? Loh, kan logikanya begitu. Inilah ngapain yang tanya saya? dikatakan Al-Quranul Karim. Tidak ada saya dengar di Al-Quran. Sabar. Saya percaya. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya konsep pemahaman penyaliban terhadap Yesus itu adalah satu keraguan-raguan bagi Ya, itu. orang yang menyalib dan bagi orang yang kemudian mengimani. Wa Ya, itu innal juga. ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Anda ragu terhadap penyaliban itu. Loh, itu Makanya kan saya tanya, kepercayaan andai Bapak. saja saudara Kepercayaan hadir Bapak pada ke saat saudara. itu. Nah, urus saya. Kalau kan Anda kepercayaan saya bukan, begitu. ini fakta. Saya tanya, kalau Bang Yani hadir pada saat itu, ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Saya tidak tahu lah, saya tidak pada waktu itu. Inilah yang Maka Al-Quran kemudian, katakan, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham, bertentangan pendapat tentang Yesus, tentang Isa, mereka ragu-ragu tentang hal pembunuhan tersebut. bukan ragu-ragu. Anda ragu kan? Jelaskan dulu. Kalau Ada ragu juga yang tentukan percaya. sikap. Kalau ragu tentukan sikap. Kalau Ada tidak yang ragu ragu. tentukan sikap. Kalau saya, Anda yang saya tanya saudara saya Yani. Kalau Bisa Anda jadi tidak mungkin. ragu akan pembunuhan, tentukan sikap. Anda Bisa membunuh atau Anda melawan pembunuhan? bisa Jawab. jadi saya jadi membunuh juga pada waktu itu. Kalau pada waktu Ya. itu, loh, saya Sekarang kalau Anda ikut terlibat pembunuhan terhadap Yesus, Anda berdosa atau beramal? pada waktu sebelum dia mati kan kita belum sadar, sudah ku jelaskan. Belum sadar saya pada waktu itu. Nanti dia sudah saya bunuh baru sadar. Allahu Masuk penjara Akbar. baru sadar. Betapa susahnya orang-orang Kristen ini belepotan dengan imannya Nah, sendiri. tidak bisa. Kalau Tidak bisa. saudara mengatakan, dengarkan. Sebenarnya yang susah bukan orang Kristen, orang Islam sama orang Islam aja debat itu. Contoh banyak logika Orang Islam sama orang Islam itu saling serang. Loh, kok Allahu yang Akbar. kita susah Yesus ditanya, dengarkan saya Bang. Orang Islam Dengarkan. sama Kalau orang Islam saudara itu mengatakan tidak bahwa belum tahu, berbeda pendapat. kalau Anda mengatakan Yesus orang-orang belum tahu, Anda belum tahu kalau itu dilarang. Ketika Yesus ditanya di Matius 19, Yesus, ya, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Gampang. Apa gampangnya? Yesus mengatakan, jangan kau membunuh. Ya itu sudah betul. Ya, Nah, loh, makanya berarti mereka sudah dilarang. Mereka Bapak sudah dilarang, jangan membunuh. Bapak ini tidak paham. Saya jelaskan lagi sekali ya. Coba berpikir tenang. Sekarang dulu. begini Saya saudaraku, jelaskan. begini saudaraku. Bisakah saya bicara dulu Apakah sebentar Yesus ya? sudah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi jangan Sudah. membunuh? Sudah. Berarti tidak tahu bahwa membunuh itu adalah dosa, betul? Makanya saya jelaskan dulu. Sudah tahu dia. Makanya saya bisa jelaskan. Nah, sudah kan? tahu. Tadi abang mengatakan tidak tahu, sekarang sudah tahu. Nah, sekarang saya tanya. Wa innal ladzina ikhtalafu saya fi dengar lafi itu, saya syakkin dengar itu. minhu Saya ma lahum menjelaskan. bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Saya Ini dengar yang itu. terjadi sekarang. Saya Al-Quran tidak dengar itu. dengan Saya- kokohnya berdiri, Al-Quran dengan Masya Allah. beda. Jangan. Jadi saya jelaskannya. Bisakah saya jelaskan? Allahu Akbar. Dengar dulu. Dengar dulu. Gimana? Dengar dulu. Gimana, saya kasih Bang? tahu. Anggaplah bapak itu Saya pembunuh. orang baik. Terus saya kan kurang yakin ini bapak ini orang baik. Akhirnya saya bunuh. Setelah saya bunuh baru saya sadar. Oh ternyata bapak ini Kan orang ada baik. perintahnya jangan membunuh, Bang. Loh itu pribadi sudah dikatakan jangan membunuh. Dia mau coba-coba. Tidak. Hukum Tauratnya memerintahkan jangan membunuh. Ayo. Loh, memang nak boleh membunuh. Hukum ke-10 kan ada salah satunya jangan kau membunuh. Loh. Ayo. Kenapa dia membunuh? apa? Karena dia kan sudah saya bilang. Kenapa dia membunuh? Karena dia Karena dia pahlawan untuk Kristen. Bukan pahlawan. Dengar dulu baik-baik. Loh, di kepercayaan saya. Lalu apa?
Loh, sekarang begini. Lalu apa, sekarang Bang? begini. Dengar dulu. Kalau orang ngomong dengar. Iya, saya dengar. Saya dengar, dia, saya dengar. dia kan dibunuh. Iya. Setelah dibunuh kan dia, setelah Isa mati, Yesus telah mati karena Isa kan orang Islam ya bilang Yesus meninggal, dibunuh. Disitulah terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, apa semua. Jadi banyak mayat tentara, keluar. dengar dulu, tentara Romawi itu kaget. Oh, sungguh ini Tuhan, dia bilang. Dia baru sadar. Sebenarnya dia sudah tahu loh. Iyalah, penyesalan kan di belakang. Ibaratnya begitu, makanya Tuhan tebus. Nah, Masa penyesalan ini oke, meskipun mereka menyesal, apakah pembunuhan ini masih kategori dosa karena melanggar firman Tuhan? Ya memang dosa, nggak boleh. Dosa. Nggak boleh. Jadi kita simpulkan bahwa pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa. Sepakat kita? Ini nggak paham. Coba simak kata-kata saya. Loh, simak dulu lah. Loh, simak dulu. Pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau bukan? Simak dulu. Sebelum dia melakukan itu, sebelum dia melakukan itu kan dia belum percaya. Setelah dia bunuh kan sudah Belum dikasih dia tahu. Loh, makanya dengarkan dulu. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Oh, salah sudah saya ini. Kenapa saya bunuh? Dia orang baik. Gitu loh maksud saya. Begitu loh. Oh, Nah, dia baru itu sadar. abang sendiri udah ngaku salah. Salah. Loh, Salah. awalnya Berarti pembunuhan itu adalah susah juga pembunuhan dijelaskan. terhadap kesalahan. Susah juga dijelaskan kalau nak paham juga. Saya sudah jelaskan begitu. Setelah dia mati baru dia sadar. Saya makanya bertanya supaya saya paham. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu suatu kesalahan. Awalnya sebelum dia bunuh itu aja sudah. Allahu Akbar. Jadi satu kesalahan berubah menjadi kebenaran gitu, Bang. Loh, setelah dia bunuh kan dia baru sadar. Gitu. Oh, ternyata begini. Hanya pembunuhan itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Iya, dia Setelah sudah dia sadar, ternyata kesalahan itu berubah menjadi kebenaran gitu. Nah, baru setelah dia sadar bahwa dia salah, Berubah. baru Yesus maafkan dia. Begitu Pembunuhan loh itu maksud menjadi saya. benar. Ya udah dimaafkan. Berarti pembunuhan itu setelah sadar, iya, berarti Dimaafkan. pembunuhan itu menjadi benar. Dimaafkan. Iya, saya tahu. Berarti pembunuhan, iya, dimaafkan. Oke, dimaafkan. Sudah Sekarang salah, berarti makanya pembunuhan itu benar. dimaafkan. Sudah salah, Iya, makanya berarti dimaafkan. pembunuhan itu kebenaran atau tidak? Tidak, makanya dimaafkan. Kenapa kamu bunuh saya? Begitulah Nah, contoh. tidak. Berarti pembunuhan itu adalah melanggar firman Tuhan. Betul atau tidak? Betul, makanya dia lajari jangan membunuh, tapi dia mau coba-coba. Nah, kalau Dia mau coba- melanggar kan begini. firman Tuhan, Bang, Anda sudah mengakui, betul. Kalau melanggar firman Tuhan, itu dosa atau pahala? Ya dosa lah. Ya dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan penebusan dosa. Betul. Loh, dia maafkan, dia tebus dosa itu. Begini loh. Loh, dengar dulu dong. Dengar Summum dulu. bukmun umyum fahum la yarjiun. Masa orang Mata bijak ketawa hati kamu Anda begitu? sudah Orang buta, bijak Bung. ketawa begitu. Bung. Mata Orang bijak hati tidak Anda berketawa buta. begitu. Sudah saya Bukan, jelaskan. Anda lucu gitu loh. Anda Nah, lucu. Anda Anda yang lucu. mengakui dosa. Itu Anda yang pelanggaran. Itu kemudian Anda yang lucu. membantah firman Tuhan. Apa Loh. akibatnya? Dosa. Anda yang lucu, Anda yang lucu karena begini. Kenapa Penyaliban saya bilang terhadap lucu? Yesus itu melahirkan dosa. Hayo, orang-orang sudah saya Kristen bilang. berarti beriman kepada dosa. Enggak, itu pikiranmu yang begitu. Allahu Akbar. Kok tidak? Tadi saudara mengaku bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Berarti teman-teman Kristen mengimani dosa. Bukan, Ayo. itu salah. Sudah saya Loh, kok bilang. bukan pula? Dengar dulu Dengan baik-baik. bangganya Kristen itu di rumah ibadahnya ada salib, di lehernya digantung salib. Padahal salib itu adalah lambang dosa. Ayo, abang mau ngomong apa? Enggak, dengar dulu. Abang mau dengar ngomong dulu. apa? Loh, saya tidak dengar yang begitu. Yang saya bilang, dia kan sudah tahu itu berdosa. Inilah saya lah. Ya, Contoh dia lah, sudah ya. tahu itu berdosa. Saya mau bunuh orang itu. Saya sudah berarti tahu penyaliban itu dosa kan? Ya, dengar dulu, saya sudah tahu berdosa. Akhirnya karena keserakan saya mau ingin
bunuh dia kan. Akhirnya saya bunuh. Akhirnya baru saya sadar. Bunuh. Oh ternyata saya bunuh orang baik. Sadar. Ya begitu maksud saya yang terjadi pada waktu Begitu. itu. Nah, iya Setelah itu- saya ngerti. Bahkan Yesus mengatakan, ampunilah mereka Ya, itu Bapak, sudah. sebab mereka Selesai, tidak tahu apa sudah. yang mereka lakukan. Nah, itu sudah. Artinya, Bapak tahu. Bapak artinya penyaliban itu dosa kan? Bapak sudah tahu sekalinya masa. Iya, artinya penyaliban itu dosa kan? Tidak. Ih, Loh, Bapak sudah tahu. kenapa kalau itu bukan dosa, kenapa Yesus memohon ampunkan kepada Bapak? Kenapa? Karena dia masih manusia, tapi roh. Pahami nggak? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Sekarang Kita begini. simpulkan, Dia kan saya bilang, Kristen dilahirkan sebagai- membanggakan pembunuhan terhadap Yesus dengan menggunakan lambang salib itu sebagai simbol agama. Kristen Iya, simbol betul. agamanya adalah perbuatan dosa. Itu Setuju? buat kamu, buat Anda, Takbir. buat Anda kan begitu. Buat Anda begitu. Tadi penyaliban itu dosa atau bukan? Bukan Anda yang berpikir begitu kalau kita tidak. Saya tanya, penyaliban itu dosa atau bukan? Tidak. Iya. Duh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Yang bunuh itu kan sudah tahu bahwa itu berdosa, tapi dia mau coba-coba akhirnya dia sadar, kan itu beda saya bilang. Iya, dosa bukan? Pembunuhan Awalnya terhadap dia- Yesus itu dosa atau bukan? Awalnya saya bilang dia tidak tahu bahwa dia sudah tahu itu berdosa. Iya, saya ngerti. Kita udah selesai tadi di sana, Iya. Bang. Sekarang kesimpulan akhir, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Penebusan Orang-orang sudah. Nah, dosa. Berarti orang-orang Kristen bangga terhadap dosa. Dengan Tidak. menjadikan salib sebagai lambang gereja, Tidak. salib Tidak. sebagai lambang agama, Saya dan bilang salib lambang. sebagai simbol keyakinan. Lambang bagaimana? Lambang bagaimana? Salib ada, Bang. Kalau Anda Kristen, banyak orang Kristen yang jualan kalung salib, yang pakai kalung salib, Ya. gerejanya Loh. salib, bahkan mereka bangga dengan penyaliban itu. Ternyata penyaliban itu adalah simbol dosa besar. Tidak. Kalau buat Loh, kok tidak lagi? Buat Anda kalau kita tidak. Loh, Yang menjawab tadi bahwa pembunuhan itu dosa kan Anda. loh, itu kan saya sudah bilang, dengar baik-baik. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Iya, pembunuhan dibunuh yang memaafkan. bukan masalah sadar atau tidak yang kita bahas ini terkait pembunuhan itu, bukan sadar atau bukan tidak sadar. Yang kita bahas ini tentang penyaliban itu dosa atau bukan? Dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Oke? Nah, itu berarti bahwa salib itu simbol dosa. Tidak, Oh, jadi buat tidak Anda. lagi. Loh, Tidak sekarang lagi. begini, Berarti sekarang Anda begini. ingin menipu Loh, diri Anda sendiri. loh, sekarang saya mau tanya, itu kepercayaan kita begitu yang saya mau tanya, Isa itu dan Yesus sama enggak? Beda enggak? Tidak sama, tidak Loh, sama. kenapa Bapak ini mengurus ini? Iya, biarin aja. Karena Al-Quran Berarti beda. bercerita tentang Loh, penyaliban. tidak ada. Al-Quran bercerita tentang penyaliban, Tidak Bang. ada, Wa berarti beda. qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Baik. Maryam Untuk apa Rasulullah. dibicarakan? Wa ma qatalu. Untuk apa dibicarakan kalau beda? Wa ma salabu. Bagaimana ceritanya? Walakin Katanya beda. syubbiha lahum. Capek-capek aja ngomong. Wa innal ladzina Nggak percaya. ikhtalafu fihi lafi syakkim Nggak percaya sekali. min ma lahum Kenapa? bihi min ilmin illa tiba'azzan wa ma qataluhu yaqinan. Al-Quran berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran, Pak. Nah, justru kita bahas ini. Pak, Ternyata saya bilang, apa yang diuraikan untuk apa Al-Quran dibahas itu betul. kalau sudah berbeda. Nabi Isa dengan Pak, Iya. untuk apa dibahas? Minum air dulu, Bang. Minum Maaf air ya, abangku, maksud saya, Bang untuk apa Yani yang baik dibahas? hati. Minum air, Bang. Minum air. Nggak perlu minum air. Kalau untuk apa dibahas kalau berbeda? Beda ternyata. Saudara, Al-Quran datang menegur konsep agama saudara. Al-Quran datang meluruskan bengkoknya ajaran agama saudara. itu yang perlu saudara pahami.
itu kepercayaan sampean. Berarti berbeda. Untuk apa Oh, tidak bisa. Loh. Kalau agama Kristen mengaku ajaran samawi, saatnya lah Anda menyadari itu. Enggak. Al-Quran sebagai ajaran samawi Tidak. lurus. Meluruskan kalau- kembali ajaran samawi yang dibengkokkan. Itu kan Bapak, kepercayaan Bapak. Kalau kepercayaan Nggak bisa, kita Bang, nggak bisa. Kapris Nggak bisa. makan beda, berarti beda. Masya Anda yang salah berarti kalau orang Kristen tetap Kristen. Bukan orang gitu, Bapak tetap abangku. Bapak. Bukan Beda. begitu poinnya, Sekalinya- saudaraku. sekalinya Sekarang kalau Isa kita berbicara mengenai ajaran samawi, di situ Sudah ada 3 beda. agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Yang Beda. bengkok ini Nasrani. Loh, Ini yang bengkok ini Nasrani. loh. Bapak bilang bengkok, saya juga bilang bengkok. Islam kan begitu ceritanya. Oke. Diskusi kita tadi inilah Anda bilang pembuktian bengkok, saya mana bilang yang bengkok bengkok, Anda. yang mana yang lurus. Kok Anda yang bilang bengkok. Nah, sekarang begini. Bengkok, saya Mari juga kita bilang buktikan. bengkok Islam. Kalau di Kenapa, kami, gimana sih? kalau di kami yang dikatakan Ya, di bengkok Bapak. itu harus merujuk kepada firman di Tuhannya. Bapak. Di Bapak jangan masuk campur di sini, ngapain? Ikuti di sini. Oke, baik. Ah. Baik. Yesus mengatakan jangan Enggak, membunuh. beda. Sudah jangan bicara. Boleh itu, tidak beda. membunuh? Beda. Isa itu dalam Islam beda. Lucu Kristen- Bapak ini. Loh, Inilah yang saya katakan bengkok. Ngapain Bengkok, Abang. Yesus di dalam Matius 19 memerintahkan dibahas? jangan membunuh. Boleh tidak Yesus- membunuh? Saya tanya Yesus- dulu. Yesus di Kristen ternyata beda dengan di Isa di Islam. Begitu sudah. Ini Matius 19. Beda, Yesus beda. di Kristen berkata Kepercayaan- jangan kepercayaan membunuh. kita ini dibahas, Berbeda. jawab aja. Berbeda. Ini Matius 19. Ini Yesus beda. Kristen berkata jangan membunuh. Memang nggak boleh Menurut membunuh. Yesus Kristen jangan membunuh. Nah boleh. Yang melakukan dan mengimani pembunuhan Nah, adalah loh. Kristen itu sendiri. Sekarang Sekar- kok bapak yang repot dengan agama lain, biarin aja ternyata. Saya beda. tidak repot. Lo repot namanya Agama itu. Anda itu diajarkan kepada orang Islam juga. Loh, tidak beda. Beda. Oh, nggak bisa, nggak bisa. beda Baru-baru lah. ini saya dapat laporan di Jepara, Beda. 2 umat Islam dimurtadkan Beda. secara tidak benar oleh misionaris, dan ini kami Beda. sedang tangani. Sudah beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Sudah memang beda, Pak. Kristen ini Intinya sibuk beda. mencari pengikut. Nggak perlu dibicarakan lagi ini, nggak perlu dibahas lagi karena sudah beda. Oke, berarti Anda dengan Yesus beda. Sudah beda saya dengan Anda itu lain. Bu, Saya jangan dengan lain. saya, jangan dengan saya. Ajaran Yesus dengan Anda sama atau beda? Karena kepercayaan saya dia sama lah, beda dengan sampean, Pak. Oke, Beda. sama. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 jangan Sudah. membunuh. Nggak perlu dibaca, saya sudah paham itu. Ngapain dibaca lagi? Sudah saya paham. Sudah saya paham. Ya makanya itu. saya tanya, kalau Loh, Anda saya- mengatakan Anda pengikut Yesus, berarti Anda harus seirama satu Iyalah, frekuensi dengan jelas Yesus. dong, jelas Yesus dong. di dalam Matius 19 mengatakan, jangan kau membunuh. Udah, Itu betul. dalam Matius 19. Cuma nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh, cuma Nggak orang boleh. yang membunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran atau bukan? Karena dia belum sadar, dia nggak sadar. Sudah Pelanggaran dikasih atau tahu- bukan? Dia sudah kasih tahu nggak boleh, tapi dia lakukan itu dia nggak sadar. Allahu jadi Akbar, Masya intinya- Allah. Jadi boleh intinya membunuh ya? beda ternyata. Dalam keadaan mabuk, dalam Makasih, keadaan Bung tidak Bro. sadar boleh membunuh. Makasih karena tidak sama. Jadi kalau ada orang mau membunuh, Sudah. mabuk aja dulu, gitu. Apa yang mau dibahas? Ajaran apa ini? Loh, Allahu Akbar. sampai itu loh. Dengar baik-baik saya kasih tahu. Orang kenapa? Islam sama orang Iya, Islam Bang. aja saling serang. Berbeda apalagi dengan saya. Anda sudah Apanya yang berbeda. saling serang? Islam dengan Islam itu apanya yang saling serang, Sekarang Bang? begini. Hmm. Coba lihat itu di sana Afghanistan. Paten-patenan. Tidak ada Mulai agama lain lagi. stres. Bunuh-bunuhan kan begitu. Sama itu. Sama-sama Islam. Coba. Allah. Coba, Bapak. Yang baru-baru ini perang itu apa? Coba Bapak ke Guruna, nggak usah jauh-jauh ke sana. Itu di Jakarta, HKBP, pendeta sama pendeta berantem, Tidak rebutan ada. gereja. Tidak ada. Ada beritanya, mau dikasih tunjuk. Tidak ada. Waduh, Tidak ada. kasih tunjuk dulu. Tidak ada. Tidak Trinitas dengan
dengan itu saya Tuhan Mes kasih itu tahu. nggak bisa satu gereja. Dengar dulu baik-baik. Iya, gimana, Itu Bang? saya kasih tahu. Di ginilah ke dalam kita hidup sehari-hari. Perhatikan Iya. aja dalam kita hidup sehari-hari. Kita pakai pikiran yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah dengar di Indonesia sini pendeta sama pendeta saling serang di TV Virus One? corona para pendeta ini berkelahi. Ah. Loh, sesama Malah yang ribut, malah pendeta dengan pendeta ribut karena tai lalat. Loh, Ini loh. gara-gara virus corona para pendeta ini berkelahi. Allahu Pendeta Akbar. Niko Jangan, Jotora Bang. Harjo Begini itu aja lah, satu. sudah. Dua kalau pendeta kamu- Betani kalau- saling pecat ayah anak. Ribut di HKBP Kayu Tinggi, dua pria saling senggol kiri kanan. Kalau Apalagi bapak nih? kalau bapak Video mau viral pendeta mau HKBP kepingin- diturunkan dari mau- mimbar. Wah, ini mau- cacat nih agamanya nih. Mau pergi store nyawa, pergi aja sana ke Afghanistan, store nyawa namanya. Karena apa? Ini Kristen kan udah Tuhan dan Juru Selamat tuh Kristen tuh. Kenapa nggak pada bunuh diri? Loh, Iya nggak? i- Iya dong. Udah Ngapain ditebus bunuh dosa diri? aja kenapa nggak pada bunuh diri? Masih pada makanya hidup. itu jangan Bosen di mengurus surga agama ya? orang lain. Kalau Loh kita nggak agama sendiri aja ngurusin. masih Ini hidup. misionaris kalian nyamain Nabi Isa itu adalah Yesus. Makanya kami bergerak ini. Loh, Ini gue pribadi ya Yani Tangel ya. Ini gue pribadi ya. Ini gue pribadi gue kasih tahu. Gue pribadi gue kasih tahu ya. Ya Allah ya nggak boleh dong. Udah ada SKB 3 menterinya. Tidak boleh menginjili orang yang sudah beragama. Nggak boleh itu dosa. Jangan jelek-jelek. Oi. Suka-suka kita dong. Lo Makanya kok nggak boleh dong, nggak boleh kayak gitu. Ini posisinya Nabi Isa itu nggak pernah ditampar tentara loh. Yesus sering. Nabi Isa nggak pernah buat di pernak babi. Yesus merugikan peternak babi 2000. Nabi Isa nggak pernah cuci keledai. Yesus keledai dikembalikan. Ayolah. Makanya itu, Beda makanya dong. itu beda. Sudah beda. Iya memang beda. Ngapain kalau beda kita ini Ngapain gitu? diurus? Kenapa ada penginjilan yang menyamai-nyamakan gitu loh? Kenapa? Ngapain diurus? Loh, Ya kita jangan yang dong, itu harus ditangkap, itu harus dipenjara. Yang nyamakan siapa? Kita Misionaris, lihat Nabi Isa itu di Al-Quran adalah Yesus, hakim yang adil, kan kayak gitu. Apa jijik lah kami Nabi Isa disamakan dengan Yesus. Gimana? berarti beda. Emang beda. Nabi Isa nggak pernah mencuri babi, nggak pernah. Beda berarti. Beda. Nabi Isa tidak pernah mencuri babi. Beda berarti beda dalam betul, Nabi Isa tidak dalam pernah mencuri Kristen, babi, dalam itu loh. Kristen Pak berarti beda. Beda. Loh, Nabi Isa apa tampar beda? pipi kiri Beda. kasih pipi kanan. Ketika ditampar Yesus protes. Apa ini? Masa mau disamain Beda. orang pelitat-pelitut sama Nabi Isa? Beda. Kan Beda. Jauh Sudah. bedanya beda. Sudah beda, Nabi Isa udah orang dibahas. Israel. Yesus Kristus orang Yunani. Mau disamain gimana? Astagfirullah. Yang samain Mau disamain siapa? gimana? Yang samain siapa? Lah itu dia orang misionaris. Kena terguncang ya? Terguncang ya? Saya yang membedakan siapa? Saya nggak bedakan. Saya Misionaris kalian, para penginjilan kalian di pelosok-pelosok Cianjur, Cirebon, Magelang itu tuh. Nah, itu tuh. Mereka itu nyamain, kasih tahu lah itu para penginjil gitu. Kan kalian bisa narik perpuluhan dari agama kalian sendiri gitu. Nggak usah dari orang-orang Islam yang ditarik ke Kristen gitu. begini loh saya bilang. Ngapain sih baptis-baptisin orang Islam dengan Indomie itu buat apa sih? Woi. Kalau Anda kurang puas ya lapor pribadi orang itu. Udah dilapor, ada terus dia pakai amplop lagi isi 5.000. Emang Tuhan harganya segitu ya? Kan lapor kalau sudah sekiranya sudah Oh, udah aman, dilapor, itu Kosman udah ditangkep, Tepudin Ya udah sudah. ditangkep Sudah gitu. selesai, Tapi masih sudah. ada gitu loh. Kenapa sih nggak Sudah capek-capek kalian itu? Kurang jemaatnya, biarin iya. aja. Kalau usul Kurang saya jemaatnya. biarin Woi. aja. Lo kok dibiarin Biarin aja aja. gimana sih? Lo sebagai orang Kristen gimana ini? Lo biarin aja kan Ini kan kita udah beda. Kenapa masih dipasarin ke orang Islam? Ini Yesusnya disama-samain sama Nabi Isa. Sudah ditangkap kan sudah selesai sudah. Terus Iya, apa masih lagi? ada, masih banyak di TikTok yang belum Ya ketangkep. tangkap, Bapak lapor. Lo terus ini orang Kristen gimana? Ini kan aib di agama kalian. Kenapa kita yang susah? Lapor kalau anu kan lapor ngapain? Ini repot? aib di agama kalian sendiri. Kenapa kita yang susah? Loh, ngapain? Nggak ada. Memang nggak diajarin gitu jangan kalian itu menginjili Yesus ke agama orang lain. Udah tahu Yesus Tidak dan Nabi Isa ada. beda. Karena Waduh. begini, kenapa begitu? Ini mau ditampilin ya? Mau ditampilin datanya ya? Atau gimana nih? Biarin aja yang nguruskannya berbeda Mas Bro. Kalau saya ini orang cerdas kan, orang pintar. Nah urus saya begitu. Ngapain saya ngurus-ngurus? Lah itu dia gitu kan. Jadinya kami kan kalian yang boker, kami yang nyebok ini. Loh, Capek jangan kami kayak bilang begini kalian terus. dong. Kan bagian. Lah, misionaris itu bahasanya orang-orang mana sih? Orang Kristen. Loh,
Jangan bilang kalian, saya tidak demikian. Ternyata yang enggak maksudnya tak peduli 1 Timotius 5:20 siapa dosa markah di depan umum karena supaya orang takut gitu. Kalau beda ternyata beda, ngapain sosin? Oh, nah, aku juga masih keluarga saya. Lah emang gua di tiap dialog nyamain emang kan enggak gua kalau dialog itu nanya kenapa Yesus lu disalib 3 jam udah meninggal kan kayak gitu. Saya kasih tahu kalau berpikir lah yang kita yang lebih dewasa, lebih lah. Mau kemana ini larinya? Kalau udah beda ya turun lah. Ya sudah lah, sudah berarti berbeda. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Ya terima kasih untuk Pahlawan Kristen. Tolong dipahami ya, tolong dipahami bahwasanya Nabi Isa tidak pernah membuat rugi peternak babi sebagaimana Yesus Kristus di dalam Matius. Thank you. Amin. Amin. Saya tidak perlu dikasih tahu, saya tahu sendiri. Enggak perlu, gue nggak ngasih tahu, gue ngasih tahu umat Muslim ini bukan lo. Oh ya oke dah, makasih Mantap. banyak. Semoga Sama-sama gitu dong, kan kayak gini damai, ya nggak? Yani Anda masih sehat kan? Apa Gunda lanjut? Ini orang Yani Anda kebal masih soalnya. sehat ya? Ya masih sehat dia. Ini nih ada Faming One. Silakan berdialog Oh, Waduh.